Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat sempat sehingga pada malam hari ini setelah kita menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan untuk memanfaatkan waktu setelahnya untuk sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan talabul ilm. Sebelum kita mulai untuk sama-sama mengambil faidah pada setiap ayat yang kita baca pada surat At-Tin, mari kita awali terlebih dahulu membacanya bersama-sama. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Kita mulai untuk sama-sama tadabbur pada surat Tin. Disebutkan oleh para ulama, menurut jumhur, kebanyakan para ulama, surat At-Tin adalah surat Makkiyah, turunnya di Makkah kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke kota Madinah. Karena dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadzal baladil amin, demi kota ini yang aman. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggunakan isim isyarah, isyarat hadza, yang maknanya artinya adalah ini, isyarat kepada yang dekat, sehingga yang dimaksud adalah kota Makkah, yaitu sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Jadi para ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa surat At-Tin ini diturunkan di kota Makkah sebelum hijrah, maka disebut Makkiyah. Berikutnya yang pertama, kita ketahui bahwa dalam hadis disebutkan, dalam Sahih Muslim dari Al-Bara bin Azib disebutkan annahu kana fi safarin fa shallal isya'a al-akhirata fa qara'a fi ikhdar ra'ataini fit-tin waz-zaitun. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersafar, lalu beliau salat isya, maka beliau membaca pada salah satu rakaatnya dengan surat At-Tin. Jadi beliau juga termasuk dicontohkan beliau menggunakan surat At-Tin pada
salat isya ketika safar. Ya. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wat-tini waz-zaitun." Ya, demi buah tin dan buah zaitun. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, nah, demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin adalah buah yang tidak dikenal di Hijaz, yaitu di kota Mekah dan Madinah, tidak tumbuh di sana. Ya, tidak masyhur di kalangan orang-orang Arab di Mekah dan Madinah. Ya, sehingga penduduk kota Mekah dan Madinah tidak mengerti tentang buah tin. Ya, tidak mengerti buah tin. Ya, kecuali orang-orang yang pernah ke Syam, ya. Karena buah ini tumbuhnya di negeri Syam. Ya, negeri Syam ini saat ini daerah yang dinegarai Suriah, Lebanon dan Palestina. Ya, jadi buah tin ini masyhurnya tumbuh pada 3 negara ini, daerah Syam, yaitu Suriah, Lebanon dan Palestina. Ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa buah tin adalah buah yang paling mirip dengan buah-buahan yang ada di surga. Ya, sehingga Allah bersumpah dengannya. Ya, ini para ulama menyebutkan bahwa buah tin yang di atas ini, nggih. Ya, yang buah tin yang di atas ini adalah buah yang mirip, ya, dengan buah-buahan yang di surga. Dikarenakan yang pertama, buah tin adalah buah yang dahannya tidak terlalu tinggi, maka mudah untuk dipetik buahnya. Maka ini salah satu ciri dari buah-buah di surga yang mudah untuk dipetik. Yang kedua, buah tin ini termasuk buah yang dia bukan hanya daging dalamnya saja yang merah ini, ya, dimakan, tapi sama dengan kulit-kulitnya bisa langsung dimakan, jadi tidak perlu dengan dikupas. Ya, jadi antara daging dan kulitnya ini mengandung manfaat yang begitu banyak. Ya, ini termasuk pada ciri-ciri dari buah di surga. Ya. Berikutnya, ya, buah zaitun, ya, adalah buah yang lebih menakjubkan lagi, lebih bagus lagi manfaatnya, dan merupakan buah dari pohon yang diberkahi. Ya, sebagaimana dalam surah An-Nur, ini penggalan ayat pada ayat ke-35 disebutkan al-misbahu fi zujajah. Nah, pelita itu di dalam tabung kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Nah, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilau. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Ya, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Ya. Zaitunatil la syarqiyatin wala gharbiyah, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Ya, jadi buah zaitun ini buah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pohonnya, ya, seluruhnya, ya, terutama pada buah zaitunnya Allah berkahi. Ya, karena juga nanti kita akan temukan banyaknya manfaat pada buah zaitun. Ya. Buah zaitun juga tumbuh di negeri Syam, sama halnya dengan buah tin. Buahnya bisa dimakan dan minyaknya sangat bermanfaat. Ya, jadi buah zaitun ini yang digambar ini, nggih. Ada buahnya ini, foto buah zaitun. Nah, ini minyak yang dihasilkan dari buah zaitun. Ya, bisa digunakan sebagai obat. Ya, kalau kebanyakan minyak sekarang mungkin menjadikan orang kolesterol. Kalau ini sebaliknya, nggih. Malah bisa, kalau kolesterol itu kan lemak jenuh, nggih, lemak jahat. Ya, maka salah satu cara bagi orang yang kena kolesterol tinggi, ya, maka untuk menetralkan kolesterol ini salah satu dengan banyak minum minyak zaitun. Karena minyak zaitun ini kolesterolnya baik, maka nanti akan mempengaruhi untuk kolesterol yang jahat untuk jadi baik, berdakwah dia. Ya, begitu. Jadi pasti masukin berdakwah gitu, ya. Jadi lemak jenuh itu, ya, sadar dengan dakwahnya langsung berubah jadi lemak yang baik, begitu. Ini salah satu manfaat dari buah zaitun. Ya, dan ini buah yang
kebutuhan penduduk Syam saat itu. Jadi banyak orang penduduk Syam saat itu yang memanfaatkan buah zaitun untuk menjadi mata pencarian mereka. Oleh karena itu Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun karena keduanya merupakan buah yang sangat menakjubkan, manfaatnya sangat besar sekali, jauh sekali. Ini bahkan pernah kita sebutkan kemarin bahwa minyak zaitun dan minyak yang lainnya berbeda jauh sekali, manfaatnya jauh sekali berbeda dan harganya pun juga berbeda jauh. Ya tergantung banyaknya manfaat juga juga kadang mempengaruhi harganya begitu. Ya, jadi kalau misalnya bapak ibu khususnya ibu-ibu yang lebih banyak ke dapur gitu maka kalau misalnya mengganti minyak gorengnya dengan minyak zaitun sangat disarankan sekali jika ada dananya begitu ya, karena lumayan harganya harganya juga lumayan apalagi kalau kita buat gorengan perlu minyak yang banyak. Wah, masya Allah pakai ini Maka biasanya kalau di hotel yang berkelas misalnya begitu berbintang misalnya gitu atau di restoran yang berbintang biasanya menggunakan minyak ini sebagai minyak untuk menggoreng karena bagus. Dan ini juga bukan hanya dipanaskan saja jadi langsung diminum sangat bagus sekali. Bahkan sebagai detox juga bagus sekali untuk detox itu untuk membersihkan toksin. Toksin itu sampah di dalam tubuh, bagus sekali. Ya, karena memang banyak zaman sekarang apalagi banyak toksin pada tubuh manusia. Karena banyak yang memakan makanan yang instan yang mengandung bahan pengawet. Maka salah satu cara untuk membersihkannya dengan meminum rutin buah minyak zaitun rutin bukan sekali-kali, rutin syaratnya. Karena kalau obat herbal itu akan terasa pengaruhnya kalau rutin. Jadi kalau obat herbal beda sama obat medis. Kalau obat herbal itu harus rutin diminum. Jangan nunggu sakit baru minum. Efeknya nggak kerasa. Jadi kalau obat herbal itu rutin diminum, tapi nanti ketika sakit dosisnya ditambah, maka akan pengaruh. Misalnya salah satu obat misalnya habatus sauda misalnya. Itu rutin minum, bagus untuk suplemen tubuh tapi nanti kalau udah sakit maka ditambah dosisnya ditambah, nanti manfaatnya lebih jauh untuk menyembuhkan penyakit gitu Jadi zaitun sangat besar. Ini bukan hanya diminum saja buat minyak zaitun sangat bermanfaat untuk dioles, apalagi untuk perawatan kulit terutama pada area-area terkhusus seperti wajah. Pernah kita sebutkan maka minyak zaitun rutin sekali sebelum tidur digunakan untuk masker dalam sebelum tidur, untuk salah satu manfaatnya untuk mencegah penuaan dini salah satunya biar kelihatan muda terus tapi tetap banyak olahraga salah satunya, bukan mengandalkan ini saja tapi banyak olahraga dan tidur yang cukup. Berikutnya pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman wa turi sinin, demi bukit Sinai. Tidaklah dikatakan turun kecuali bukit tersebut dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, sehingga gunung yang hijau yang dipenuhi dengan pepohonan dalam bahasa Arab disebut dengan turun. Jadi kalau bahasa Arab kalau turun ini bukit yang dia lebih banyak pohonnya. Kalau jibal maka lebih condong kepada bukit yang tidak terlalu banyak pepohonannya, bahkan tidak ada kadang begitu. Maka Gunung Sinai ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali memanggil Nabi Musa dan berbicara dengan Nabi Musa. Bahkan ketika Nabi Musa punya kehendak ingin melihat Allah, itu ketika Allah juga memanggil Nabi Musa untuk melihatnya di Gunung Sinai. Walaupun akhirnya sebelum melihat cahaya Allah baru turun, Nabi Musa sudah pingsan, nggak kuat. Padahal Nabi Musa termasuk manusia terkuat di muka bumi ini. Bandingannya kalau dalam disebutkan di Bidayah wa Nihayah disebutkan Nabi Musa ini kekuatannya sebanding dengan 50 orang. Ibu. Satu orang bandingkan kekuatannya 50 orang. Sekali pukul qaid. Meninggal langsung sebagaimana ketika dikisahkan ketika orang Kipti, orang Mesir dengan orang Ibnu Israel berseteru, entah saya lupa masalah apa, tiba-tiba
Nabi Musa membela dari Bani Israel dan memukul tidak sengaja sebenarnya ya, memukul orang Kipti, orang Mesir tadi, maka sampai meninggal, satu pukulan saja meninggal. Ya, bahkan di kisah lain disebutkan ketika banyak orang musafir itu kalau biasanya mencari air di sebuah sumur, biasanya sumur itu ditutup dengan batu yang besar biar tidak mudah untuk diambil orang. Maka untuk memindahkan batu ini memerlukan banyak orang untuk mengangkat, memindahkan gitu. Tapi ketika itu wallahu alam ya, kalau nggak salah 30 orang ketika itu. Yang mengangkat, tapi 30 orang ngangkat nggak ada yang bisa. 30 orang bersama-sama ngangkat tapi tidak bisa terangkat, padahal 30 orang. Maka ketika itu Nabi Musa melihatnya, datang Nabi Musa, satu orang sendirian Nabi Musa mengangkat batu tersebut untuk memindahkan dari sumur tersebut. Ya. Bahkan ya, Nabi Musa adalah manusia yang saya tahu pertama kali yang berani memukul malaikat penyabut nyawa. Itu ya, sampai disebutkan ya, Nabi Musa sempat karena tidak tahu ya. Nabi Musa mukul malaikat sampai tersungkur bahasanya. Malaikat tuh dipukul sama Nabi Musa alaihissalam sampai malaikat ini ngadukan pada Allah, wahai Rabb, hambamu tidak mau untuk dicabut nyawanya. Gitu ya. Itu Nabi Musa. Ya, sedangkan Nabi Muhammad disebutkan memiliki kekuatan sebanding dengan 30 orang. Kekuatannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi Musa dia punya kelebihan, salah satu adalah kekuatannya yang amat sangat besar sekali. Nah, Nabi Musa ini pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak sampai melihatnya nih. Karena tidak kuat dengan sinarnya sampai pingsan. Ya, kalau Nabi Musa pingsan, manusia biasa meninggal bisa jadi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Tur Bukit Tur Sina ini. Jadi kebanyakan orang menyebutkan Bukit Tur Sina. Ya, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman ini. Ya, ini kota Mekah yang disebutkan dalam hadis sebutkan ya, inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtu al-Madinata. Ya, sungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai kota haram, dan sungguhnya aku menjadikan kota Madinah sebagai kota yang haram juga. Jadi bagi umat Islam kota yang mulia itu ada dua, kota Mekah dan kota Madinah. Dan dua kota suci ini juga adalah kota yang nantinya tidak akan terjamah, tidak akan terlewati oleh Dajjal. Ya, selama 40 hari ya, Dajjal mengelilingi dunia, maka menulis akan kena tapaknya begitu ya. Tapi ke wilayah Mekah dan Madinah tidak, dan setiap sudutnya akan dijaga oleh malaikat ya, untuk menjaga agar Dajjal tidak masuk ke dalam dua kota suci ini. Dan dari dulu Bapak Ibu sekalian, kota Mekah ini termasuk kota yang memang disucikan. Sebelum Nabi Muhammad diutus pun sudah disepakati sebagai kota yang suci, dikarenakan Nabi Ibrahim sudah mensucikan sejak awal. Maka sepakat orang-orang terdahulu kalau ada apa-apa misalnya, atau ada pembunuhan atau ada perang sekalipun, maka tidak boleh terjadi di kota Mekah. Bahkan disebutkan kalau ada orang yang dia membunuh ya, dan dia menuntut kisos orang yang membunuh tersebut, keluarganya, maka ketika orang pembunuh ini terdapat pada kota Mekah, aman, tidak jadi dibunuh. Tapi ketika dia keluar di Mekah baru dibunuh. Maka biasanya kalau ada hukum begitu hukum had atau hukum kisos, maka biasanya dilaksanakannya di luar Mekah. Ya, maka juga disebutkan Mekah ini tidak boleh masuk orang-orang non muslim. Ya, maka ada jalan khusus untuk orang yang beriman, ada jalan khusus untuk orang yang non beriman, orang yang kafir ya, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka kota ini termasuk kota yang aman sejak dulu. Ya, sejak dulu sudah menjadi kota yang aman. Berikutnya setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, pada ayat 1, 2 dan 3 tentang sumpahnya, maka ada suatu hal yang Allah akan sampaikan, hal yang sangat amat penting sekali untuk kita tadabburi.
Apa yang Allah sampaikan? Nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia dari semua makhluk yang Allah ciptakan, yang paling baik bentuknya adalah manusia. Ya. Maka Allah bersumpah dengan 4 perkara tadi, ya, ayat sebelumnya, untuk menekan bahwasanya Allah menciptakan manusia di atas bentuk yang paling baik, paling sempurna di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini sekaligus juga membantah teori evolusi Darwin. Nah, ini fotonya saya pajang biar kita tahu. Mungkin di antara kita ada yang belum tahu. Ya. Ini foto Charles Darwin. Ya, ini Charles Darwin ya. Ini salah satu orang yang dia punya teori bahwa manusia ini evolusi dari monyet. Nah, ini namanya Charles Darwin. Ini orang ateis, Bu. Orang tidak percaya Tuhan. Tapi ya, teorinya ini berkembang kemana-mana, bahkan di negeri Muslim sendiri. Ya, bahkan tahun 80-90-an sangat gencar sekali. Teori ini sangat gencar sekali. Ya, dan termasuk ulama Muslim yang membantah habis-habisan teori ini. Untuk menyingkirkan teori ini, untuk membantah teori ini adalah Harun Yahya dari Turki. Walaupun ya Allah, ini kita nggak perlu membahas orangnya sekarang ya. Ya, tapi dulu begitu ya, sebelum terjadi suatu. Beliau termasuk yang karya beliau sudah banyak diterjemahkan di Indonesia, bahkan karya buku maupun dibuat CD. Dan saya termasuk penikmatnya dulu waktu SD. Kalau dulu SD kelas 3 SD saya nontonnya kayak gini, Bu. Harun Yahya. Ada orang tua saya yang ngumpulin berkeping-keping, saya lihat itu, Masya Allah, bagus nggih. Jadi dipadukan antara Al-Quran dengan sains, nggih, bagus nggih. Jadi ini salah satu teori yang menentang atau berbeda dengan teori dari Islam. Dalam Islam, Nabi Adam sejak dulu manusia, bukan monyet. Ya, maka jangan sampai kaum muslimin punya keyakinan yang sama atau membenarkan teori ini. Ya, ini teori yang sangat salah. Ya, ini teori dari Charles Darwin. Ya, bahwa manusia memang sejak awal Nabi Adam diciptakan dalam keadaan sempurna. Ya, manusia dalam keadaan sempurna, bukan dari monyet. Ya, ini salah satu gambar revolusinya. Walaupun nanti setiap ini monyet nanti masuk kemana nih ada nama-nama khususnya, saya nggak hafal namanya, tapi ada namanya kayak homo sapien apa gitu ya, macam-macam ya. Nanti akhirnya jadi manusia purba ini kesalahan karena sejak awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Arabi menjelaskan sisi lain dari kesempurnaan manusia. Ya, sampai beliau menulis sebuah kalimat disebutkan, ya rahimahullah, mengatakan, laisa lillahi ta'ala khalqun huwa ahsanu minal insan, fa innallaha khalaqahu hayyan 'aliman qadiran mudiran muta'alliman sami'an basiran mudabbiran hakiman, wa hadhihi sifatur rabb, wa anha abbara ba'dul ulama wa waqa'al bayanu biqaulihi innallaha khalaqa adama ala suratihi, yakni ala sifatihi allati qaddamna dzikraha. Yang artinya tidak ada ciptaan Allah yang lebih indah daripada manusia. Ya, sungguhnya Allah menciptakan hidup, ya, manusia dalam keadaan hidup, berilmu, berkehendak, ya, punya keinginan sendiri manusia. Ya, berbicara, mendengar, melihat, mengatur, bijak, dan ini semua adalah sifat-sifat Rabb. Ya, dan inilah yang sebagian ulama mengungkapkannya dengan perkataan sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas bentuknya, ya, bentuk Rabb, ya, yaitu atas sifat-sifat yang telah lalu yang disebutkannya. Ya. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia ini adalah sifat-sifat yang juga terdapat kepada Rabb. Maksudnya Rabb ini bukan Rabbul Alamin saja. Rabb ini maknanya pada
zat yang dia mengawasi, mengatur dan sebagainya. Karena kesempurnaan yang ada pada manusia, yang Allah ciptakan dengan sempurna. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan manusia ini diciptakan dalam keadaan sempurna, fisiknya, terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan akal untuk mencari ilmu, memahami ilmu yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Tapi setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami kembalikan dia, manusia ini, ke tempat yang serendah-rendahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan dengan terbaik ciptaan paling sempurna, tapi setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini menjadi ke tempat yang serendah-rendahnya. Dan ini inti pembicaraan dari surat At-Tin yang sesungguhnya, yang mau Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada manusia. Allah bersumpah dengan beberapa perkara untuk mengingatkan manusia bahwa Allah telah menciptakannya dengan bentuk yang terindah, tetapi Allah mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka kufur kepada Allah akan nikmat tersebut. Maka di kalangan para ulama, makna dari asfala safilin, tempat yang serendah-rendahnya, ada dua pendapat penafsiran. Jadi ayat ini ada dua pendapat penafsiran. Yang pertama, sebagaimana yang dipilih oleh Ibnul Jarir At-Tabari, ini salah satu ulama ahli tafsir, maka beliau disebutkan sebagai Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, bapaknya para ahli tafsir At-Tabari rahimahullah. Beliau punya pendapat bahwa arti dari asfala safilin makna adalah masa tua, tempat yang rendah, maksudnya adalah kepikunan. Ini pendapat pertama. Jadi manusia setelah diberi kesempurnaan fisiknya, akalnya dan sebagainya, pada suatu saat Allah akan jadikan dia serendah-rendahnya menjadi orang yang pikun, fisiknya mulai melemah, akalnya mulai melemah. Berikutnya pendapat kedua, sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullah dan lainnya, bahwasanya asfala safilin adalah neraka jahanam. Dalam surat ini Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir yang Allah berikan kenikmatan berupa tubuh yang sehat, akal yang cerdas, badan yang kuat, tetapi mereka kafir kepada Allah dan tidak bersyukur, sehingga Allah mengembalikan mereka ke neraka jahanam, neraka yang paling dasar. Ini pendapat yang kedua. Jadi dikembalikan ini maksudnya dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka jahanam. Ini termasuk yang dipilih oleh pendapat dari Imam Ibnu Katsir. Ada dua pendapat. Yang pertama, pendapatnya dikembalikan pada masa tua, karena masa tua sudah dia tidak bisa berlaku apa-apa sebagaimana ketika muda, pikun. Yang kedua, dikarenakan nikmat yang Allah berikan berupa akal yang cerdas, tubuh yang sehat, yang kuat, tapi dia tidak bersyukur, maka Allah jadikan dia dikembalikan kepada tempat yang rendah, yaitu neraka jahanam. Tapi setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya, pahala yang tidak terputus. Berdasarkan pendapat pertama pada tafsir ayat sebelumnya, maka orang-orang yang sudah tua dan menjadi pikun, tetapi dia adalah orang yang beriman dan selalu beramal soleh di masa mudanya, maka dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana sebelum pikun, meskipun dia tidak sholat atau tidak puasa karena pikunnya, maka dia tetap mendapatkan pahala. Bahkan pahala yang terus mengalir tersebut adalah pahala yang terbaik yang ia lakukan tatkala di masa mudanya, di masa sehat dan kuatnya.
Jadi yang dimaksud dari Imam At-Tabari ini, ketika Allah jadikan dia serendahnya dalam keadaan fisik yang pikun, yang sudah tua, sudah melemah, maka dia akan tetap mendapatkan pahala sebagaimana dia masa mudanya manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak mengerjakan. Dikarenakan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yakin kalaupun misalnya orang ini Allah berikan waktu masa muda lagi, maka dia akan melakukan hal yang sama, yaitu beribadah kepada Allah. Ya. Tapi dikarenakan Allah berikan ujian berupa fisik yang sudah menua, sudah melemah, maka Allah tetap catat sebagai pahala walaupun dia tidak mengerjakan. Jadi intinya di sini adalah orang yang istiqomah, bukan yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak termasuk. Ya, yang termasuk ini ada yang continue, setiap saat dia memanfaatkan waktunya, masa mudanya, masa kuatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat nanti ketika Allah jadikan dia pikun, menua, tubuhnya melemah, maka ketika tidak melakukan hal yang sama sebagaimana masa mudanya, dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat pertama, ya. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan idza maridal 'abdu an syafara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ya, jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan ketika dia mukim dan ketika sehat. Ya, berdasarkan pendapat yang kedua pada tafsir ayat sebelumnya, maka orang-orang yang dikembalikan ke neraka jahanam adalah orang-orang kafir yang tidak mensyukuri nikmat Allah, bukan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan ini pendapat yang benar yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Jadi pendapat dari Imam Ibnu Katsir, ya, ini adalah orang-orang kafir yang dia tidak memanfaatkan nikmat Allah untuk beribadah kepadanya. Maka yang awalnya sehat kelihatannya, maka Allah kembalikan kepada tempat yang seburuk-buruk tempat. Ya, dan saya pribadi pun saya lebih condong kepada pendapat yang pertama. Ya, karena memang yang kami dapatkan dari guru kami yang sangat membekas di benak kami, yang ketika belajar surat At-Tin ini, berada masih SMP ini saya belajar ini surat At-Tin ini, dan membekas sampai sekarang. Makna yang sangat tafsir yang saya pegang sampai saat ini adalah pendapat dari Imam At-Tabari, walaupun memang ada pendapat yang kedua, gitu ya. Berikutnya makna dari ghairu mamnun, tadi kan illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Makna dari ghairu mamnun, ya, ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Ya, yang pertama adalah ghairu mangkus, tidak pernah dikurangi. Pahala yang dia peroleh selama sama muda sama Allah tidak akan dikurangi sedikit pun. Yang kedua, ada pendapat ghairu maqtu'. Ya, tidak pernah terputus. Pahala yang selama dia lakukan tidak akan pernah terputus walaupun dia dalam keadaan sudah tidak bisa mengerjakan lagi karena lemahnya. Ya. Yang ketiga, ghairu mahsub. Ya, tidak ada batasnya. Pahalanya terus mengalir, tidak ada batasnya. Ya, sampai kapanpun, ya sampai nantinya Allah bangkitkan lagi di padang mahsyar, maka akan terus mengalir. Ya, sampai meninggal pun juga akan terus mengalir. Ya. Berikutnya, ya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah datang adanya keterangan-keterangan itu. Maka di sini ada 2 pendapat para ulama, yang ini kami tidak tuliskan ya. Ya, ada 2 pendapat ulama, ya. Maksudnya dengan mendustakanmu adalah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Yang pendapat kedua yaitu mendustakan Nabi Muhammad yang sudah terang-terang Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi di hadapannya, tapi mereka tidak menggunakan akal sehatnya, menggunakan fisik yang kuat untuk meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, utusan-utusan Allah, mendustakan nikmat yang Allah yang berikan, ya, tidak untuk mensyukuri, untuk beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Yang terakhir, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya. Ini disebutkan ya, kata ahkami bisa kembali kepada dua sifat, kembali kepada al-hukmu, sehingga maksudnya adalah hukumannya yang paling adil, atau kembali kepada al-hikmah, sehingga maksudnya adalah hakim yang paling hikmah. Ya. Hukum Allah lah yang paling adil. Tidak mungkin Allah akan menyamakan dua manusia, yang satunya rajin beribadah kepada Allah, beramal soleh, tidak melakukan maksiat, tidak menzalimi orang lain, dan satunya yang rajin melakukan maksiat, suka menzalimi orang, malas beribadah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Adil, pasti Allah akan membedakan di antara keduanya. Ya, jadi maksud dari ayat terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim yang adil pastinya. Pada satu saat nanti, ketika memang dia selama di dunia adalah orang yang beriman kepada Allah, selalu mengamalkan amal soleh, tidak menzalimi orang, tidak bermaksiat kepada Allah, maka tidak akan serupa. Ya, tidak akan serupa perlakuannya sama seperti orang yang selalu bermaksiat di dunia, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan serupa. Allah Maha Adil. Ya, ini keterangan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang di dunia, dan Allah tidak akan melupakan orang ketika bermaksiat, walaupun nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat bagi orang-orang yang Allah kehendaki untuk mudah memasuki surganya walaupun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah selesai pertemuan ini surat At-Tin. Mudah-mudahan kita semua, termasuk saya pribadi, terutama apalagi saya bisa mengambil ibrah, mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari surah At-Tin yang sangat agung ini, dikarenakan kita Allah masih berikan waktu untuk beramal soleh, masih kuat. Jadi bukan hitungannya mudah, walaupun mungkin usia sudah 40 tahun ke atas, tapi masih kuat, masih dihitung gitu, masih dihitung sebagai waktu masa muda begitu, waktu yang untuk bisa beribadah kepada Allah. Jangan sampai ketika kita Allah berikan kepikunan, ya kita baru menyesal, tidak bisa beribadah lagi. Ya, maka buktikan bagi kita semua, selagi masih diberikan waktu untuk beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, masih ada waktu, maka beribadahlah dengan sungguh-sungguh, agar Allah yakin nantinya ketika pikun Allah masih berikan kelayakan bagi kita untuk menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting beriman kepada Allah dan beramal soleh, karena dua hal itu tidak akan pernah terpisahkan. Tapi jangan lupa juga tidak untuk menyakiti orang lain, karena ini berat juga, perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.